Selamat pagi Sobat Bahasa, ketemu lagi dengan saya Dadang Rubido dalam mata kuliah Tata Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai pembahasannya. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang strukturnya benar, sehingga mampu menyampaikan gagasan secara tepat. Dalam definisi ini, dalam pengertian ini kita bisa melihat terdapat dua kata kunci. Yang pertama adalah kalimat yang strukturnya benar. Struktur yang benar ini akan menyebabkan kalimat itu mampu menyampaikan gagasan secara tepat. Jadi, dua kata kunci. Yang pertama, strukturnya harus benar. Struktur yang benar akan mengakibatkan kalimat tersebut mampu menyampaikan gagasan secara tepat. Syarat apa saja yang harus dipenuhi agar kalimat menjadi efektif? Yang pertama adalah kalimat efektif harus memiliki kesatuan struktur. Yang kedua, kesatuan gagasan. Yang ketiga, kalimat efektif harus hemat. Yang keempat, kalimat efektif harus memiliki kesejajaran bentuk. Dan yang terakhir, kalimat efektif harus logis atau masuk akal. Kita bahas syarat yang pertama, bahwa kalimat efektif harus memenuhi kesatuan struktur. Artinya apa? Kesatuan struktur yang dimaksud ini adalah bahwa kalimat efektif harus memiliki satu subjek dan satu predikat dalam inti kalimatnya. Subjeknya hanya boleh satu, predikatnya satu dalam inti kalimat. Kesalahan-kesalahan yang terjadi biasanya sebuah kalimat itu tidak memiliki subjek atau subjeknya lebih dari satu. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi. Contohnya kita lihat dalam kalimat berikut. Dalam materi ini membahas kalimat efektif. Contoh kalimat ini adalah contoh yang tidak efektif. Mengapa? Karena kalimat ini tidak memiliki subjek. Dalam materi ini itu sebagai keterangan, membahas sebagai predikat, kalimat efektif sebagai objek. Kesalahan yang terjadi adalah bahwa awal kalimat dari kalimat ini diawali oleh preposisi atau kata depan dalam, sehingga subjek di situ menjadi hilang, terganti dengan keterangan. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa sebuah kalimat atau sebuah preposisi atau kata depan itu akan membentuk keterangan, sehingga subjek jangan diawali dengan kata depan karena akan mengubah subjek itu menjadi keterangan. Lantas yang benar bagaimana? Seharusnya kata dalam dihilangkan saja, menjadi materi ini membahas kalimat efektif. Setelah dalamnya dihilangkan, maka materi ini dia sebagai subjek, membahas sebagai predikat, kalimat efektif sebagai objek. Jadilah secara struktur dia memiliki satu subjek dan satu predikat, sehingga kalimat ini bisa dikatakan sebagai kalimat efektif. Syarat yang kedua adalah kalimat efektif harus memiliki kesatuan gagasan. Artinya, setiap kalimat harus memiliki satu gagasan, hanya satu gagasan. Tidak boleh ambigu atau multitafsir, atau tidak boleh mengandung lebih dari satu gagasan. Kita langsung lihat contohnya. Lukisan Jokowi sangat bagus. Ini adalah contoh kalimat yang memiliki banyak makna. Lukisan Jokowi di dalam kalimat tersebut dapat kita tafsirkan bahwa lukisan Jokowi itu merupakan lukisan wajah Jokowi. Bisa juga ditafsirkan sebagai lukisan milik Jokowi.
Atau bisa juga ditafsirkan sebagai lukisan karya Jokowi. Nah, ini adalah salah satu contoh yang ambigu atau multitafsir. Setidaknya dalam kalimat lukisan Jokowi sangat bagus, lukisan Jokowi bisa dimaknai menjadi 3 hal tersebut. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Anak musisi yang cantik itu sangat berbakat. Pertanyaannya, siapa yang cantik? Musisinya atau anaknya? Nah, ini adalah juga kalimat yang menimbulkan multitafsir atau bermakna lebih dari satu. Ini contoh-contoh yang harus dihindari dalam membuat kalimat. Syarat ketiga, kalimat efektif harus hemat. Hemat maksudnya bagaimana? Hemat itu tidak boros atau menggunakan kata yang tidak berlebihan. Kita langsung ambil contoh. Dia memakai baju berwarna merah. Ini adalah contoh yang tidak efektif. Mengapa? Karena kita semua tahu bahwa merah itu adalah warna. Sehingga kata warna tidak usah ditampilkan atau tidak usah ditulis. Cukup dia memakai baju merah. Contoh kedua, hadiahnya sangat banyak sekali. Ini juga salah satu contoh yang boros. Kata banyak dan sekali itu mengandung makna yang sama, sehingga cukup dipilih salah satu. Menjadi hadiahnya sangat banyak atau hadiahnya banyak sekali. Cukup singkat dan mudah dipahami. Syarat berikutnya adalah kalimat efektif harus memiliki kesejajaran bentuk. Artinya apa? Di dalam sebuah kalimat yang memiliki perincian atau pemerian, maka bentuk kata yang digunakan dalam perincian tersebut harus sama atau sejajar. Langsung saja kita lihat contohnya agar lebih mudah dipahami. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Dalam perincian itu ada 3 bentuk kata yang berbeda. Ini adalah contoh yang tidak sejajar. Yang pertama adalah pembelian. Pembelian itu berawalan pe membentuk kata benda. Kedua, membuat berawalan membentuk kata kerja aktif. Yang ketiga, diberi. Diberi berawalan di, dia membentuk kata kerja pasif. Jadi, pembelian kata benda, membuat kata kerja aktif, diberi kata kerja pasif. Nah, ini tidak sama. Harusnya dibuat sejajar semua. Kalau kata benda ya kata benda semuanya. Kata kerja aktif ya kata kerja aktif semua. Kata kerja pasif ya kata kerja pasif semuanya. Sehingga menjadi kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pemberian label buku. Nah, bentuknya jadi sejajar ya. Pembelian, pembuatan, dan pemberian. Menjadi kata benda semua. Seperti itu. Baik, untuk menghemat waktu kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Syarat berikutnya harus logis ya. Syarat terakhir ini. Logis itu apa? Logis itu masuk akal. Bahwa gagasan di dalam kalimat harus masuk akal sehingga bisa dipahami orang lain. Jadi ketika membuat kalimat itu harus masuk akal sehingga mudah dipahami. Contohnya yang membawa sepeda harap dikunci. Nah, yang membawa sepeda itu orangnya atau pelakunya. Sehingga yang dikunci adalah orangnya atau pelakunya. Kan tidak logis. Seharusnya cukup sepeda harap dikunci. Yang dikunci apanya? Sepedanya. Contoh yang kedua juga hampir sama. Yang sudah selesai harap dikumpulkan. Yang sudah selesai itu orang atau pelaku. Sehingga yang dikumpulkan orangnya. Nah, itu kan tidak logis atau tidak masuk akal. Seharusnya kalimat yang dibuat, tugas harap dikumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Tugasnya.
bukan orangnya. Nah, seperti itulah penjelasan dari kalimat efektif. Semoga mahasiswa-mahasiswa BIPA semuanya paham dengan penjelasan ini. Jika ada yang kurang paham, maka silahkan bertanya, berdiskusi di dalam forum yang sudah kita buat. Kalau suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Saya akhiri, terima kasih.